Seperti dalam pelajaran sebelum ini, terlepas ada investor atau kita sendiri selaku pemilik yang menjalankan bisnisnya, pastikan bisnis yang kita kelola dan yang kita miliki itu selalu masuk rumus 1, 2, 3. Kalau Anda ditawari proyek, maka proyek apapun, pastikan proyek tersebut harus masuk rumus 1, 2, 3. Tapi tahukah sahabat, ada model bisnis yang lebih bagus atau better dari 1, 2, 3, yaitu bisnis yang masuk rumus 1, 3, 5. Masuk 1, tahun ketiga jadi 5 kali lipat pertumbuhannya. Pasti sahabat bertanya, emang ada bisnis kayak gitu? Bagaimana kalau kita perdalam sekarang? Banyak bisnis yang masuk 1, 2, 3 kita tidak bicarakan karena pasti kita tidak invest kalau nggak masuk 1, 2, 3, atau kita tidak bangun usaha seperti itu. Namun setelah mencapai 1, 2, 3, kebanyakan tahun ketiganya atau 1 tahun setelah target tercapai, pertumbuhannya hanya 10-30% per tahunnya. Dengan demikian, paling setiap tahun pertumbuhannya normal rata-rata yaitu 20% growth per tahunnya. Hanya dari sektor inflasi atau kenaikan bahan pokok yang membuat kita harus menaikkan harga jual, namun tidak menambah kenaikan keuntungan. Sehingga seni mengelola perusahaan seperti ini adalah kurangi biaya-biaya tidak produktif. Margin kenaikannya tidak bisa ekstrim lagi. Pertumbuhannya 20%-an per tahun. Itu sebenarnya sudah luar biasa. Ini terjadi terutama kalau kita berbisnis jual beli atau trading, retail atau bisnis manufaktur. Kalau bisnis kreatif, bisnis digital, bisnis jasa profesional dan menjual emotional benefit, maka margin keuntungannya bisa di atas 40%, bahkan 300% itu biasa. Ini biasa bisnis yang masuk 1, 3, 5. Sebagaimana kita ketahui, the higher risk you take, the more money you might get. Jadi dunia jasa profesional, bisnis digital, bisnis menjual emotional benefit, besar resikonya. Itu yang saya mau katakan sesungguhnya. Namun biasanya kena 1, 3, 5. Jadi bisnis yang marginnya di atas 50% biasanya masuk ke rumus 1, 3, 5. Bisnis yang profitnya di bawah 40% untuk naik strateginya begini. Misalnya tadi kita invest di laundry, masuk 8,5 miliar. Tahun kedua jadi 22 miliar. Sedikit lagi 3 kali lipat. Supaya tahun depan naik bagaimana? Ada dua cara. Push kapasitas menjadi 100% atau invest lagi dengan rumus 1, 2, 3 lagi. Buka lagi cabang 50 lagi. Pasti tahun kedua naik 3 kali lipat asetnya atau omset Anda. Kalau tidak diinjek atau tidak ditambah investasinya, ya rata-rata naiknya 10-20% per tahunnya. Oke, saya beri contoh bisnis yang dari pertama memang langsung 1, 3, 5. Saya saat ini ditawari oleh teman saya di mana dia memiliki usaha manufaktur membuat vending machine. Tadinya untuk makanan dan minuman, namun dia setelah sering jalan ke luar negeri melihat vending machine untuk buku. Vending machine dia itu khusus bisa menerima semua bentuk pembayaran seperti e-money, tunai, bisa menerima OVO, GoPay dan lain sebagainya. Katanya vending mesin buku itu simple karena tidak pakai pendingin AC seperti pada vending mesin minuman atau makanan. Jadi ini lebih murah. Modalnya sekitar 30 jutaan, satu mesin bisa untuk 24 buku. Dia mengatakan bahwa vending mesin buku paling cocok ditaruh di bandara. Kebetulan dia kenal dengan bandara karena banyak vending mesin di sana. Ongkos sewanya hanya 2 juta per tahun. Dia menawari saya untuk masuk di Bandara Soekarno-Hatta yang setiap tahun ada 45 juta traveler di sana. Ada 20 titik lokasi di sana. Saya ditawari karena dia tahu saya punya 10 judul buku dan masih terus produksi. Kita semua juga tahu gross profit buku itu bisa 70%. Saya pun tanya sahabat saya Mas Yusuf Hadi, pakar marketing, untuk saya merefurbish buku-buku lama beliau jadi up to date karena memang ilmunya abadi. Contohnya yang bergeser. Dulu contohnya misalnya Hard Rock Cafe, sekarang Starbucks begitu. Maka 24 buku tadi bisa diisi oleh kami. Kalau satu buku harganya flat diratain 100.000, maka kita investnya adalah 600 juta untuk vending machine, uang sewa 20 lokasi kira-kira 40 jutaan per bulan. Maka target buku tadi sehari satu buku, perhitungannya begini, satu bulan 30 buku, salesnya 3 juta per bulan per vending machine, gross profitnya 2,1 juta per bulan, ongkos sewa lokasi 2 juta per bulan. Impas. Tapi kita memerlukan satu pegawai untuk mengontrol 20 lokasi. Katakanlah gajinya 4 juta sebulan, biaya distribusi dari gudang dan lain sebagainya katakanlah 4 juta sebulan. Total biaya fixed cost yang kita butuhkan adalah 10 juta per bulan. Berapa buku harus dijual per hari agar masuk 135? Modal kita sekali lagi untuk vending machine adalah 600 juta. Modal sewa plus SDM dan lain sebagainya plus distribusi adalah total 1,2 miliar per tahun. Modal cetak buku 30 ribuan per buku. Modal diperlukan adalah total 2,5 miliar. Jika 10 buku per hari, kita akan mendapatkan omset setahun 7,2 miliar. 60% gross profit sekitar 4,3 miliar. Tahun ketiga 12,9 miliar. Rumus 135 masuk. Kita tidak hitung di atas 10 buku per hari. Sekarang kita sedang berpikir bagaimana buku-buku bagus lainnya kita cetak dan kita terbitkan. Kita akan bisa disebut distrater dari toko buku tradisional. Gak perlu sewa tempat besar, gak perlu SDM yang banyak, cukup vending machine. Sekali lagi, sebagaimana pelajaran menjadi pengusaha gak ada matinya bersama video ini, saya tidak ingin semua ilmunya hanya diberikan, namun ada baiknya ada tugas juga buat sahabat supaya masuk bawah sadar. Setuju ya? Percaya
mereka sahabat bahwa warteg yang Central Kitchen tadi yang di video sebelum ini pasti masuk rumus 1, 2, 3. Namun kalau di otak-atik lagi tanpa penambahan modal ala-ala laundry, ternyata bisa masuk 135. Bagaimana seninya? Silahkan sahabat otak-atik, selamat memahami bisnis 135 lebih lanjut.